Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhadijah akan menjelaskan sedikit mengenai aliran perennialisme. Yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial yang artinya kekal atau abadi. Maksud yang terkandung dalam kata itu, aliran perennialisme mempunyai kepercayaan filsafat yang berpegang kepada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap progresif. Perennialisme menentang pandangan progresifisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang suatu di dunia itu penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Pendiri utama dari aliran perennialisme yaitu Aristoteles, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas yang menjadi pemburu utama di abad ke-13. Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bagi filsafat perennialisme hingga pada pokoknya. Ajaran filsafat perennialisme tidak mengalami perubahan semenjak abad pertengahan. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan itu aksiomatis dari abad zaman kuno dan abad pertengahan, jadi perlu dijadikan sebuah dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Hal ini bukanlah berarti bernostalgia, melainkan karena kepercayaan pada masa lalu itu berguna bagi abad zaman sekarang. Oleh karena itu, asas-asas filsafat perennialisme itu bersumber pada dua filsafat kebudayaan, yaitu perennialisme teologi yang bernaung di bawah supremasi Gereja Katolik dan perennialisme sekunder yang berpegang pada ide dan cita Plato dan Aristoteles. Ciri-ciri dari aliran perennialisme yaitu yang pertama, perennialisme itu mengambil jalan regresif, artinya kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme itu beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Dan yang keempat yaitu perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan transendental. Setiap aliran filsafat pastilah mempunyai sebuah kekurangan maupun kelebihan. Begitu juga dengan aliran perennialisme. Adapun kelebihannya diantaranya yaitu perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada bidang seni dan sains. Dan yang ketiga, perennialisme tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak, seperti kecakapan membaca, menulis, dan terhitung merupakan sebuah landasan dasar. Adapun kekurangannya yaitu pengetahuannya itu dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka itu perubahan banyak menimbulkan sebuah kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Dan yang ketiga yaitu perennialisme hanya fokus pada kurikulum yang dapat mendisiplinkan pengetahuan yang abadi, yang akan berdampak pada kurangnya perhatian pada realita peserta didik dan minat-minat siswa. Untuk mengenal lebih lanjut
pada masyarakat itu dapat terpenuhi. Dengan mempertimbangkan ketiga potensi tersebut, maka tidak sama pada setiap individu. Manusia yang berpotensi pada rasionya itu termasuk manusia pada kelas pemimpin atau kelas sosial yang tertinggi, sedangkan manusia yang dominan potensi kemampuannya merupakan manusia kelas prajurit atau menengah. Sedangkan manusia yang berpotensi pada nafsunya itu merupakan manusia jelata atau kaum pekerja. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa setiap sifat atau watak anak itu lebih banyak potensialitas, sedangkan guru itu lebih banyak mempunyai aktualitas. Bagi Aristoteles itu tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapainya, maka aspek yang diperlukan yaitu jasmani, emosi, dan intelektual yang harus dikembangkan secara seimbang. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu dalam mengembangkan sebuah pendidikan yaitu dengan cara mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas aktif dan nyata. Dia juga memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat Gereja Katolik.